Burhan itu datang ke sini mau membicarakan soal pernikahan kami. Ibu serius? Ibu mau nikah sama laki-laki nggak bener dan begajulan ini, Bu? Ibu jangan asal nuduh saya ya. Saya nggak ada urusannya sama tuyul. Sembarangan aja nuduh-nuduh orang. Kamu tuh ya, Kamu yang sembarangan nuduh orang. Makanya udah sembarangan. Tolong! Lepasin! Lepasin aku! Kenapa kamu melukai ayah sambung kamu? Jadi dia mau perkosa aku, Bu. Kamu jangan fitnah ya. Burhan nggak mungkin berlaku seperti itu. Ibu saya lebih percaya laki-laki itu, Mbak, ketimbang anak kandungnya sendiri. Padahal lelaki itu hampir saja memperkosa saya, Mbak. Harta yang didapat dari tuyul hanyalah tipu muslihat iblis. Sekalinya kamu terjerat, maka segalanya akan lenyap, termasuk jiwamu. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan tangguh yang akan menceritakan kisah tirunya. Seperti apa ceritanya? Mari kita sambut Mbak Ratih. Mbak Ratih, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan Mbak duduk. Mbak Ratih, kami apresiasi Mbak Ratih sudah mau hadir di sini dan membagikan kisahnya. Apakah Mbak Ratih sudah siap? Siap, Mbak. Ini tentang teror yang sampai sekarang masih saya rasakan, Mbak. Malam itu benar-benar menakutkan buat saya. Kenapa Mbak? Apa yang terjadi malam itu? Hampir seluruh warga di kampung saya itu kehilangan uang dan juga perhiasannya, Mbak. Siapa Mbak pelakunya? Tuyul. Tuyul Mbak. Uang dan perhiasan saya hilang semua. Sama Bu, uang dan perhiasan bojoku juga raib. Loh, piye iki? Mas hilangan barangan kabeh. Wah, gawat nih. Di kampung kita sudah tidak aman lagi. Kita harus cari malingnya. Moga aja tuh maling masih ada di sekitar sini. Ya udah kalau gitu, ayo kita cari malingnya. Ayo, Bu, ayo. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lihat, Dek? Saya lihat anak kecil lari telanjang. Jangan-jangan tuyul lagi. Tapi siapa ya kira-kira orangnya? Ada apa ini? Ada tuyul, uang dan perhiasan kami semua hilang. Iya. Kira-kira Mbak tahu nggak siapa di kampung kita ini yang merah tuyul? Saya nggak tahu. Ya udah, kalau gitu kita cari tuyulnya biar kita tahu siapa biang keroknya. Saya sebenarnya nggak percaya, Mbak, kalau tuyul itu emang beneran ada. Tapi malam itu Dan apakah ketahuan Mbak siapa pemilik tuyul itu? enggak, Mbak. Saat itu saya takut terjadi sesuatu sama saya. Makanya saya langsung pulang malam itu. Dan sampainya di rumah, saya langsung kasih tahu ibu saya. Reaksi Ibu bagaimana Mbak? Ibu percaya bahwa di kampung kamu ada tuyul? Ibu saya nggak percaya kalau di kampung saya itu ada tuyul. Saat saya kasih tahu, ibu saya malah marah-marah sama saya, Mbak. Loh, kok malah jadi marah Ibu sama kamu? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Tapi yang pasti malam itu saya ngeliat sesuatu yang beda sama ibu saya. Bu,
kenapa badannya bungkuk? Ibu lagi sakit ya? Tadi ibu tuh habis itu bopong beras dari warung. Jadi pinggang ibu pegel. Itu dia tuyulnya. Dikirain tuyul, nggak taunya kucing. Udah ya ibu, pak. Bu, itu warga lagi rame tuh. Katanya ada tuyul yang nyolong uang sama perhiasan. Kamu udah zaman modern kayak begini, masih aja percaya sama tahayul. Mana ada sih tuyul? Kalau gitu, siapa yang nyuri perhiasan sama uang warga, Bu? Ya maling lah pasti. Tapi Bu, katanya warga ngeliat tuyul kayak anak kecil telanjang terus lari-lari. Udah, kamu tuyul melulu. Udah, di kampung ini nggak ada tuyul. Udah percaya deh sama ibu. Ah. Dia malah bengong. Ayo masuk, udah malam ini. Iya, Bu. Apa mungkin sikap aneh ibu kamu itu karena ibu kamu yang melihara tuyul? Saat itu saya belum bisa ngambil kesimpulan, Mbak. Tapi entah kenapa malam itu ada bisikan di hati saya, Mbak, yang terus bilang, "Ibu." Saya curiga kalau yang memelihara tuyul itu adalah ibu saya sendiri, Mbak. Hasilnya. Aku akan jadi orang terkaya di dunia. Duitku banyak sekali uangku. Bu? Ada apa, Bu? Ibu? Nggak apa-apa. Siapa ya? Mau ngapain kamu kesini? Galak amat. Orang aku cari ibu kamu. Hei! Tunggu. Sini. Ada urusan apa kamu kesini? Mas Burhan itu datang ke sini mau membicarakan soal pernikahan kamu. Pernikahan? Ibu serius?
Ibu mau nikah sama laki-laki nggak bener dan begajulan ini, Bu. Ratih, kamu jaga omongan kamu ya. Yang sopan kalau ngomong. Dengerin tuh, aku tuh bentar lagi jadi ayah sambung kamu. Tapi Bu, Udah, nggak usah tapi-tapian. Udah cepet sana bikinin kopi buat Mas Burhan. iya Bu. Gulanya jangan baik-baik ya. Soalnya ibu kamu udah manis. Apakah kamu merestui hubungan ibu kamu dengan si pemuda itu? Jelas enggak dong, Mbak. Karena saya tahu niat orang itu nggak baik sama ibu saya. Dia cuma memanfaatkan ibu saya, Mbak. Terus reaksi ibu kamu sendiri tuh gimana? Pokoknya sejak ibu saya berhubungan dengan laki-laki begajulan itu, ibu jadi sering marah-marah, Mbak. Apalagi kalau ngebahas soal tuyul. Bu, katanya di kampung kita ini tuyul sering muncul ya? Pasti yang piara tuyul itu ajabnya pedih deh. Iya nggak? Iya ya, banget sih. Bu Mariati, kok diem aja sih? Bagaimana tentang tanggapan Ibu soal tuyul itu? Kok Bu Mariati gugup gitu? Apa jangan-jangan Bu Mariati ya yang piara tuyul? Ibu jangan asal nuduh saya ya. Saya nggak ada urusannya sama tuyul. Sembarangan aja nuduh-nuduh orang. Kalau nggak ada urusan, kenapa pucet Bu? Kalau memang enggak, biasa aja keles. Di sini jangan nuduh kayak gitu dong. Siapa yang miara tuyul? Ibu-ibu kali yang miara tuyul. Lagi kalau nggak benar ngapain marah? Apa? Baper bahasa Udah. ngapain sih harus baper? Lagian sih. Ini tukang sarung udah sana ibu nggak tahu urusan. Jangan-jangan ibu berdua nih kali yang miara tuyul. Nggak ada. Saya nggak tahu apa soal tuyul. Udah. Ibu ribut-ribut kayak gini, Bu. Ada apaan? Udah lepasin. Kamu lepasin. Nih kurang ajar nih dua nih. Nuduh ibu miara tuyul. Enak aja. Udah cuma nanya aja bisa. Kamu tuh ya. Kamu nggak sembarangan nuduh orang. Makanya jangan sembarangan. Gara-gara kamu tuh lihat jasa sayurannya. Kamu yang nggak bisa gara-gara, ya kan? Nuduh orang sembarangan. Jangan saya yang jadi tuduhin. Itu kan saya tukang sayurnya. Udah, Bukan urusan saya itu mah. Kamu berdua yang nuduh saya duluan. Ada apa sayang? Ini loh mas, masa mereka nuduh saya miara tuyul yang enggak aja? Gak usah gosip yang gak jelas. Mana mungkin calon istri saya pelihara tuyul? Yang ada nih, calon istri saya pelihara anaknya. Ratih. Lepas. Habis di sini kita ke toko perhiasan. Aku beliin kamu cincin nikah. Beneran? Udah, ayo. Ini dagangan saya bagaimana? Siapa yang harus ganti rugi? Yang bikin gara-gara nih dua orang ini nih. Nuduh orang sembarangan. Minta ganti sama mereka berdua, Mas. Jangan sama kita. Aja, kamu duluan. Kamu berdua yang ganti dong, jangan bukan kita. Kamu. Sebenarnya kan kamu Udah, gara-gara siapa yang mulai duluan tadi? Kamu berdua. Santai-santai, saya ganti ya. Nanti udah. Mas, gak usah biarin. Udah nggak apa-apa. Biar nggak ribut udah. Makasih, Mas. Ya, sayang. Akhirnya ibu saya menikah dengan Burhan. Dan sekarang mereka tinggal serumah sama saya, Mbak.
Duh, astaga Mbak. Pasti banyak perubahan yang terjadi setelah itu. Sejak mereka menikah, saya mulai merasakan hal-hal aneh. Bahkan hal-hal yang menyeramkan, Mbak. Mbak, aneh seperti apa maksudnya? Apakah sesuatu yang menakutkan? Di rumah jadi sering banget terdengar suara-suara aneh, Mbak. Di malam hari barang-barang berpindah dengan sendirinya, Mbak. Dan suasana rumah juga jadi serem, dingin. Seolah ada yang mengawasi kami, Mbak. Dan menurut kamu, Mbak, apakah ini ada hubungannya dengan Burhan? Atau mungkin disebabkan oleh hal lain? Saya nggak tahu pasti. Tapi pokoknya semenjak ibu saya menikah sama Burhan, semuanya terasa berbeda, Mbak. Seperti ada sesuatu yang gelap dan yang tidak pernah saya alami sebelumnya, Mbak. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Lepas. Saya nggak hanya diganggu oleh hal-hal aneh di rumah, Mbak. Tapi saya juga diganggu oleh bapak tiri saya sendiri. Ayah sambung kamu tuh benar-benar udah keterlaluan loh, Mbak. Itu dia, Mbak. Makanya sejak awal saya tidak mau ibu saya menikah sama dia. Saya tahu dia itu nggak benar. Tapi saya belum bisa berbuat apa-apa. Karena itu pilihan ibu saya, Mbak. Saya paham sih, Mbak, dilema kamu. Lalu kalau soal tuyul, itu gimana tuh, Mbak? Nggak berapa lama, teror tuyul itu kembali menghebohkan warga, Mbak. Dan saya yakin bapak sambung saya ada hubungannya dengan tuyul itu. Mbak, apa yang membuat kamu begitu yakin bahwa ayah tiri kamu, ayah sambung kamu ini ada hubungannya sama tuyul itu? Karena setiap saya mengalami kejadian aneh, dia selalu datang.
Dan kalau warga sendiri gimana tuh Mbak? Warga terus memburunya, Mbak. Mereka melakukan berbagai cara biar bisa menangkap tuyul itu. Tangkap tuyulnya. Jangan sampai lolos. Jangan lari. Kita lihat hasilnya ya, Mas. Ya. Kok malam ini uangnya cuma sedikit? Perhiasannya juga nggak ada. Apa jangan-jangan orang-orang udah berjaga-jaga ya? Dugaan kamu ada benarnya. Tapi yang pasti pendapatan kita menurun karena tuyul kita butuh ASI kamu. Mana tuh larinya tuh? Teh, kamu lihat nggak ada tuyul lari-lari di sini? Tuyul? Iya, tuyul. Enggak, aku nggak lihat. Saya yakin banget tuyul tadi nyempis sekitar halaman rumah kamu. Teh, kamu dan ibumu harus waspada. Jaga baik-baik uang dan perhiasan di rumah. Jangan sampai kasih kesempatan lagi tuyul buat main-main di sini. Iya, iya Mas. Kita permisi dulu. Mbak Ratih, tapi pada saat itu kan kamu sudah yakin bahwa ini ada kaitannya dengan ayah sambung kamu. Iya, Mbak. Tapi masalahnya saat itu saya belum punya bukti. Jadi saya nggak bisa sembarangan nuduh ayah sambung saya itu. Apalagi sampai kasih tahu warga soal kecurigaan saya itu, Mbak. Iya juga sih Mbak. Kalau ternyata ayah sambung kamu itu nggak memelihara tuyul kan, ya jatuhnya fitnah. Itu dia. Makanya kecurigaan saya itu saya pendem sendiri, Mbak. Tapi kan rasa curiga itu masih ada Mbak. Apa sih yang membuat kamu yakin bahwa ibu kamu, ayah sambung kamu itu ada hubungannya sama tuyul ini? Ada kejadian waktu itu malam-malam di kamar ibu saya, Mbak. Saya ngedenger ibu saya itu teriak. Dan teriaknya itu beda gitu, Mbak. Kayak merasakan sakit banget, Mbak. Ibu kamu ini yang teriak? Iya, Mbak. Ibu saya sendiri. Kira-kira apa yang buat dia teriak Mbak? Dan apa yang terjadi setelah ibu kamu teriak? Saya buru-buru lari ke kamar ibu saya. Tapi waktu saya sampai di kamar ibu saya itu, ibu saya udah tergeletak. Wajahnya udah penuh ketakutan. Dan di situ saya udah punya perasaan ini nggak wajar gitu loh. Ini udah bukan hal yang biasa. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin ibu saya sama Om Burhan gitu loh, Mbak. Sakit banget, Mas. Aduh, sakit banget, Mas. Sabar ya, tahan. Semua ini demi masa depan kita, demi uang. Demi emas, demi uang, demi harta yang gak akan pernah habis. Kamu harus kuat ya. Kalau sampai tuyul perhiasan ini suka sama ASI kamu, dia akan lebih rajin cari duit sama perhiasan buat kita. Sakit kamu akan terbayarkan. Ibu kenapa ya? Bu? Ibu? Ibu kenapa, Bu? Ibu? Ibu, buka pintunya, Bu. Diam. Anak kamu curiga. Bu, buka pintunya, Bu. Ada apa? Ibu kenapa teriak-teriak? Ibu kamu nggak kenapa-kenapa. Tadi motong bawang terus luka dikit di tangannya. Ya udah, aku mau lihat ibu soalnya tadi dia teriak-teriak. Ibu kamu capek. Kamu mau istirahat ya? Enggak, aku mau lihat ibu soalnya dia teriak kesakitan. Nanti aja. Bu, ngapain kamu masuk? Maaf, Bu.
Aku cuma khawatir. Aku tadi dengar ibu teriak-teriak kesakitan. Dulu kamu baik-baik aja. Ada aku suami ibumu, ada di sini. Gak usah ikut campur urusan orang tua. Kamu keluar. Kamu gak ada urusan apa-apa di sini. Ibu nggak mau kamu ada di sini. Saya merasakan ada yang aneh, Mbak, sama ibu saya. Yang kamu maksud aneh itu apa, Mbak? Apakah sesuatu yang kamu belum pernah mengetahui sebelumnya? Malam itu benar-benar malam yang sangat menakutkan buat saya, Mbak. Kenapa, Mbak? Apa yang membuat kamu takut, Mbak? Apa kamu dihantui lagi oleh hal yang menyeramkan? Bukan itu, Mbak. Saya mau diperkosa, Mbak, sama ayah tiri saya. Astaga, Mbak Rati. Itu benar-benar keterlaluan. Ini sih sungguh mengerikan. Bagaimana kamu bisa melewati malam itu, Mbak? Kamu masih aja cantik, Rati. Mau apa kamu? Kamu marah, tapi aku tahu kamu butuh aku kan? Kalau kamu sentuh aku lagi, aku bisa teriak biar ibu bangun dan semua warga kesini. Ibu kamu, dia udah tidur pules. Dan aku pastikan dia akan bangun. Dan kalau mau teriak, keluarga nggak akan ada yang dengar. Lepasin aku, tolong! Tolong! Lepasin aku! Tolong! Keluar kamu! Keluar kamu sekarang! Baiklah, tapi ini belum selesai. Cepat! Kenapa kamu melukai ayah sambung kamu? Tadi dia mau perkosa aku, Bu. Kamu jangan fitnah ya. Burhan nggak mungkin berlaku seperti itu. Oh, atau jangan-jangan kamu memang yang godain dia? Kamu yang gatal? Enggak, Bu. Dia yang masuk kamar aku, sumpah, Bu. Aku nggak bohong. Cukup! Ibu nggak mau dengar sumpah serapah kamu. Ibu tahu kamu tuh masih suka sama dia. Makanya kamu nuduh dia seenaknya, iya kan? Ibu tahu kamu itu memang
Enggak, Bu. Enggak. Ibu kenapa sih Ibu gak percaya sama aku, Bu? Aku bener, aku gak bohong, Bu. Dia itu yang bohongin Ibu. Dia lagi-lagi gak bener, Bu. Dia udah kasih Ibu. Ibu harus percaya sama aku anak Ibu. Cukup. Kamu jangan pernah sekali-kali lagi fitnah suami saya. Kalau kamu ulangi lagi sekali lagi, kamu berbuat seperti itu, ibu nggak akan segan-segan ngusir kamu dari rumah. Percaya laki-laki itu Mbak ketimbang anak kandungnya sendiri. Padahal laki itu hampir saja memperkosa saya, Mbak. Yang dilakukan oleh ayah sambung kamu itu keterlaluan, Mbak. Tapi Mbak lihat kamu bisa berdiri di sini. Kamu bisa hadir di studio menceritakan kisah kamu kepada para perempuan hebat di luar sana karena kamu perempuan yang tangguh. Semoga cerita kamu ini bisa menjadi inspirasi Mbak bagi perempuan lain, Mbak. Kamu kuat, Mbak. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Sejahat apapun, dia tetap ibu yang melahirkan saya, Mbak. Yang membesarkan saya. Tapi semakin hari saya melihat perubahan diri ibu saya. Itu wajahnya semakin pucat, Mbak. Punggungnya semakin bungkuk. Tatapannya seperti orang yang dihantui ketakutan. Saya jadi curiga, Mbak. Ada sesuatu yang gelap yang ibu saya sembunyikan dari saya, Mbak. Apa sisi gelap yang kamu maksud itu? Ibu dan ayah sambung saya itu ternyata... Kenapa, Mbak? Ibu kamu sama ayah sambung kamu tuh kenapa? Ternyata mereka yang melihara tuyul itu, Mbak. Jadi kecurigaan kamu sama ini terbukti dong? Iya. Semua kecurigaan saya itu akhirnya terbukti. Mereka memelihara tuyul untuk mendapatkan harta. Dan saya cuma dianggap tumbal untuk keserakahan mereka. Lalu apa yang terjadi, Mbak, setelah itu? Iya, Mbak. Semua itu sudah di luar nalar. Saya sendiri sampai nggak habis pikir. Kenapa ibu saya bisa sejahat itu, Mbak? Ibu, apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Nak, rumah itu ya, kamu ambil semua yang kamu mau. Ayo cepetan, ibu sudah lelah. Ayo cepet. Tolong, ada tuyul, tolong. Jangan sampai warga tahu. Ada tuyul. Ibu, Tolong, ada tuyul. Tolong tangkap tuyulnya, tolong. Bu, ada apa, Bu? Ada tuyul. Tolong tangkap tuyulnya, tolong. Ternyata masih ada si tuyul. Dia jalannya bungkuk, pasti dia merah tuyul. Ayo kita kejar. Ayo. ya Tuhan, ini nyata. Ibu, kau benar-benar pelihara tuyul.
Ibu. Ayo kita cari, ayo. Mana ya? Cari terus. Jangan-jangan masih ada di sini dia. Aduh, jangan sampai mereka tahu. Kalau ketemu, hajar aja. Iya, benar. Bu, mereka di belakang ibu. Di mana ya sembunyinya ya? Ya Allah, sembunyikan kami ya Allah. Lindungi kami. Jangan-jangan lari ke sebelah sana. Ayo kita kejar ya. Udah, kejar. Saya langsung negur ibu saya, Mbak. Saya bilang ke ibu saya, ibu hentikan, ibu. Hentikan semua. Jangan lagi ganggu warga. Jangan memelihara tuyul lagi. Ibu tahu kan ini dosa. Kenapa ibu lakuin ini? Ibu terpaksa. Terus gimana Mbak? Apa ibu mau dengerin apa yang kamu ucapkan itu? Enggak, Mbak. Yang ada, ibu malah marah sama saya. Ratih, udah deh. Kamu gak usah ikut campur. Ini urusan ibu. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Bu, tolong hentikan ini, Bu. Ini dosa, Bu. Ibu udah nyakitin orang lain. Ibu bikin mereka menderita. Diam. Kalau kamu masih ngelarang-larang ibu juga, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Ibu nggak butuh anak durhaka kayak kamu. Bu, ibu kenapa sih Bu sampai segininya? Ibu tega pelihara tuyul dan membuat orang lain menderita. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena ibu muak hidup susah. Sejak bapakmu meninggal, ibu menderita, Rati. Ibu udah gak sanggup lagi hidup miskin. Bu, ibu sadar dong, Bu. Ini bukan jalan keluar, Bu. Aku nggak mau kehilangan ibu. Aku nggak mau ibu mati, Bu. Ibu, sakit ya, Bu? Ayo, Bu, kita ke rumah sakit sekarang, Bu. Ayo. Jangan usah repot. Ntar juga sembuh sendiri. Ini semua karena kamu. Ibu begini karena kamu. Aku nggak akan tinggal diam. Aku akan kasih tahu ke semua warga. Kamu sampai buka mulut. Sama kayak kamu mau ibu kamu mati dihakimi warga. Sayang, lihat ini. Kamu bisa milikin ini. Jadi miskin itu sakit. Banyak dihina sama orang. Bu, ibu jangan dengerin dia ya, Bu. Sekarang, bawa ibu kamu ke kamar. Dia harus nyusuin tuyul nih. Enggak. Aku mau ibu tobat. Aku mau ibu ninggalin semua kebusukan ini. Kalau enggak, aku akan benar-benar bilang ke semua orang. Silahkan. Kalau kamu mau ibu kamu mati. Bawa ibu kamu ke kamar sekarang.
Saya takut, Mbak. Saya benar-benar bingung saat itu, Mbak. Tapi Mbak, apa ya kamu rela melihat ibu kamu sendiri menderita seperti itu? Harus menyusui, harus menggendong tuyul. Enggak, Mbak. Saya nggak sanggup lihat ibu saya menderita begitu, Mbak. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak? Apa yang kamu lakukan untuk membantu ibu kamu? Saya Mau ngapain kamu? Berarti Lepasin. Biarkan aku menghancurkan ini, Buran. Awas kamu, Rati. Rati, buka pintunya, Rati. Balikin botolnya. Enggak, aku nggak akan kembalikan ini. Aku akan menghancurkannya. Oh, kamu cari mati, Rati. Iya, karena lebih baik mati daripada harus melihat ibuku jadi budak tuyulmu. Ajar. Oke, kalau itu mau kamu. Jadi di sini tempat biadab itu membuat sesajennya. Kamu udah gila ya? Kenapa botolnya kamu hancurkan? Terserah kamu bilang apa. Intinya, makhluk ini harus pergi dari rumahku. Pergi! Kamu udah bener-bener bosan hidup ya kamu ya? Sapu lidi. Iya, Mbak. Saat itu saya tiba-tiba teringat sama ucapan almarhum bapak saya. Bapak saya bilang kalau semua makhluk halus, termasuk tuyul itu, mereka takut sama sapu lidi, Pak. Terus, Mbak, apa yang kamu lakukan dengan sapu lidi itu? Saya gunakan sapu lidi itu untuk menghancurkan tuyul yang dipelihara ibu saya dan Burhan. Mau mati kamu sekarang, ha? Mau mati? Ada apa nih? Nggak tahu.
Ada apa ini? Nggak tahu nih Bu, ada apa di dalam? Kok teriak-teriak sih? Bunuh! Emang itu kalau yang kamu mau? Matiin kamu sekarang! Jangan-jangan si Bu Mariati sama si Rati disiksa sama si Burhan. Iya, Coba lihat, coba kita. Mariati! Mariati! Rati! Aduh, nabrak aja. Astagfirullahaladzim. Kamu tega-teganya yang nyakitin Rati. Dia itu kan anak sambung kamu. Harusnya kamu itu menjaga bukan menganiaya. Biarin aja. Aku habisin perempuan selan itu. Dia udah hancurin tempat tinggal tuyulku. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti selama ini kamu ya yang ngukut tuyul ya? Iya. Iya orangnya. Dan gak cuma itu aja, dia juga menyuruh dan memaksa ibuku untuk jadi budak tuyul peliharaannya dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu gak apa-apa kan? Mas, kamu mau kemana, Mas? Mas, itu uang dan perhiasan mau kamu bawa kemana, Mas? Burhan! Jangan kabur, Burhan! Burhan! Ibu. Ya ampun Ibu. Ibu kenapa Bu? Badannya penuh sabetan, mukanya juga. Ibu kenapa? Ibu nggak tahu. Mungkin ini semua terjadi karena saya. Ibu semua udah sakit terus. Ibu pasti bisa. Ayo Bu, Ibu pasti bisa. Ayo ucapkan Ibu harus kuat. Ayo Bu, Astagfirullah. Mbak Rati, sekarang bagaimana kondisimu kamu? Alhamdulillah, akhirnya ibu saya taubat, Mbak. Penyakitnya juga berangsur baik, pulih. Alhamdulillah Mbak. Berkat kamu juga Mbak. Dan warga sendiri bagaimana? Ketika mereka mengetahui bahwa ibu kamu yang memelihara tuyul. Awalnya mereka marah, Mbak. Tapi saya sama ibu saya itu terus minta maaf. Mohon ampun sama seluruh warga, Mbak. Dan alhamdulillah juga akhirnya warga mau memaafkan kita, Mbak. Mbak Rati dan Burhan, bagaimana keadaannya dia? Burhan. Burhan! Burhan! Burhan!
Dia akhirnya meninggal, Mbak. Dengan kondisi yang mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mbak. Semoga Allah memaafkan semua dosa-dosanya. Tapi yang paling penting sekarang, Mbak Ratih dan Ibu sudah bersama lagi, sudah bahagia, pelan-pelan membangun hidup kembali. Saya tahu ini gak mudah, Mbak. Dan saya sangat mengapresiasi Mbak Ratih sudah hadir di sini. Dan bagi kisahnya, yang insya Allah Mbak ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi para perempuan hebat di luar sana. Terima kasih banyak ya Mbak Ratih. Iya, Mbak. Amin. Pemirsa, jangan pernah mencari harta dengan jalan pintas. Karena cepat atau lambat, semua akan menagih kembali. Yang haram tidak pernah akan menjadi berkah. Dan justru akan menuntun kita pada kehancuran. Jika Anda memiliki kisah nyata yang inspiratif dan bisa menjadi sumber pembelajaran bagi para perempuan lain, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada episode berikutnya.